Gerombolan 16% tidak bisa tidur. Ya, PDIP atau gerombolan 16% tidak bisa tidur dan semakin terpuruk dengan ditanggapnya buronan EKTP. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa PDIP di mana ada tokoh-tokoh yang telah menerima dana dari EKTP, dan inilah kabarnya. Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa, pemerintah Indonesia kini tengah melakukan proses ekstradisi buronan kasus dugaan korupsi EKTP Paulus Thanos. Sebelumnya, pemerintah sempat kesulitan menangkap Thanos yang sudah menghilang dan ditetapkan menjadi DPO sejak 2021. Setelah melewati proses yang rumit, buronan kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP, Paulus Thanos akhirnya ditangkap di Singapura. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mengupayakan pemenuhan berkas yang dibutuhkan Singapura untuk mengekstradisi buronan Paulus Thanos. Pemulangan Thanos diusahakan oleh KPK, Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Hukum karena ia diketahui memiliki kewarganegaraan ganda. KPK saat ini bekerja sama dengan Kementerian Hukum, Kejaksaan, dan Polri untuk memenuhi syarat-syarat ekstradisi tersebut. Kita berharap syarat-syarat tersebut dalam waktu dekat dapat segera dipenuhi dan tersangka PT dapat dimintakan pertanggungjawabannya di perkara IKTP. Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman menyebut, meski Paulus Thanos memiliki kewarganegaraan lain, tetapi saat dirinya melakukan kejahatan masih menjadi warga negara Indonesia, sehingga tetap bisa dijalankan proses hukum di Indonesia. Saat Paulus Thanos itu melakukan korupsi, dugaan korupsi itu kan waktu itu warga negara Indonesia. Jadi meskipun dia pindah 2 kali, 3 kali, 10 kali warga negara, tetap bisa dilakukan proses hukum di Indonesia. Dan proses itu saya yakin sudah benar untuk dilakukan pemulangan karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, keterlibatan PDIP dalam kasus korupsi besar EKTP melibatkan Puan Maharani dan Pramono Anung. Diduga korupsi EKTP ini merugikan sampai 2,3 triliun rupiah dan semuanya terungkap lewat persidangan Setio Novanto, dan inilah kabarnya. Korupsi EKTP dengan kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah melibatkan pentolan politisi PDIP yakni Puan Maharani dan Pramono Anung. Keduanya diduga menerima aliran dana korupsi EKTP masing-masing sebesar $500.000 atau sekitar 7,5 miliar rupiah. Hal tersebut terungkap dalam persidangan ketika terdakwa Setia Novanto memberikan kesaksian di ruang persidangan. Mengurangi rasa hormat saya dan saya minta maaf kalau saya sebutkan di sini karena itu juga ada saudara Andi menyebut di situ adalah untuk Puan Maharani 500.000 dan untuk Pak Pramono ada 500.000. Meskipun demikian sangat janggal, ternyata KPK tidak menyelidiki politisi PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung sebagai pihak penerima aliran dana kasus korupsi EKTP tersebut. Bahkan KPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap Puan dan Pramono sebagai saksi. Kuat dugaan ada kesepakatan jahat antara PDIP dengan KPK agar kasus korupsi yang melibatkan para politisinya ditutup rapat-rapat. Selain Puan Maharani dan Pramono Anung, Ganjar Pranowo juga terlibat di dalam penerimaan dana korupsi EKTP, di mana Ganjar Pranowo juga ikut menerima dana itu. Dan inilah beritanya. KPK akan membuka kembali kasus EKTP. Kesaksian di persidangan kasus EKTP belum diproses hingga saat ini. Cuman ada satu wakil ketua waktu itu menolak. Siapa itu? Pak Ganjar. Menolak dia? Ya, menolak. Ribut dia di media yang mulia. Karena waktu dikasih $150.000 dia tidak mau. Ribut, dia minta sama posisinya dikasih dengan ketua. Oh, ributnya karena mau lebih? Ya, minta tambah yang mulia. Jadinya dikasih terakhir sama dengan ketua 500.000. Akhirnya dia terima? Terima yang mulia. Setelah ribut, nah itu dikasih 500.000 baru dia mau. Ganjar tak mau. Mintanya berapa? 500.000. Berapa? 500.000. 500.000. Saudara lihat sendiri kalau Pak Ganjar itu? Waktu itu melihat. Dan untuk Pak Ganjar sekitar bulan September dengan jumlah $500. Nah, itu disampaikan kepada saya. Untuk itu saya ketemu, penasaran, saya nanyakan apakah sudah selesai. Ganjar Pranowo merupakan wakil ketua Komisi 2 DPR RI pada periode kedua dirinya sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDIP. Ganjar Pranowo disebut menerima $500.000 atau setara 7,5 miliar rupiah.
Kesaksian ini menjadi bukti baru keterlibatan Ganjar yang tidak diproses hingga hari ini. Setia Novanto menyebut mantan koleganya di Dewan Perwakilan Rakyat, Ganjar Pranowo, turut menerima aliran dana proyek EKTP. Setia Novanto mengungkap hal itu saat Ganjar Pranowo menjadi saksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Februari 2018. Setia Novanto menyampaikan bahwa jatah uang $500.000 untuk Ganjar Pranowo disalurkan melalui Mustoko Weni. Pertama juga itu adalah untuk Komisi 2, yaitu Pak Khairuman, itu sejumlah 500, dan untuk Ganjar itu yang dikonfirm oleh Pak Khairuman adalah 500. Sayangnya kasus ini tidak bisa diusut tuntas karena Mustoko Weni telah meninggal dunia. Padahal hanya Mustoko Weni dan Ganjar sendiri yang mengetahui penyerahan uang tersebut. Selain Ganjar Pranowo, Puan Maharani dan Pramono Anung juga menerima uang masing-masing sebesar $500.000. Paulus Thanos, buronan kasus korupsi EKTP, ditangkap KPK di Singapura. Melalui pengacaranya, pada Jumat 24 Januari 2025, Paulus Thanos mengaku memiliki paspor diplomatik dari negara Afrika Barat, Guinea-Bissau. Pengakuan Thanos tersebut dibantah penasihat negara sehingga tidak memberikan Paulus kekebalan diplomatik karena tidak terakreditasi Kementerian Luar Negeri atau MFA Singapura. Lembaga Anti Korupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau atau CPIB, mengatakan bahwa penangkapan terhadap Thanos dilakukan sesuai adanya permintaan dari Indonesia. Menurut CPIB, Singapura berkomitmen untuk terus bekerja sama erat dengan Indonesia dalam kasus ini sesuai dengan proses hukum dan aturan hukum. Thanos masuk dalam daftar buronan Indonesia sejak 19 Oktober 2021 dan saat ini Thanos ditahan sementara di KBRI Singapura dengan mengikuti proses pengadilan dengan bantuan seorang penerjemah bahasa Indonesia. Thanos diwakili oleh Tuan Hamidul Haq dari Raja Dantan. Diketahui, Paulus Thanos adalah Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra. Thanos ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi EKTP sejak 2019. Selain Thanos, terdapat 3 orang lainnya juga diumumkan sebagai tersangka pada saat itu. Miriam S. Haryani sebagai anggota DPR periode 2014 hingga 2019, Isnu Edi Wijaya sebagai Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI, sekaligus Ketua Konsorsium PNRI, dan Husni Fahmi sebagai Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan EKTP. Miriam, Isnu, dan Husni telah diadili dan dijatuhi hukuman penjara. Di sisi lain, Paulus Thanos menjadi buron hingga akhirnya ditangkap di Singapura. Paulus dalam pengejaran KPK sempat berganti nama menjadi Tian Po Chin dan berganti kewarganegaraan untuk mengelabui penyidik. KPK pun memutuskan nama Paulus Thanos ke dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak 19 Oktober 2021. Perusahaan yang dipimpin oleh Paulus, yaitu PT Sandipala Arta Putra, bertanggung jawab atas pembuatan hingga distribusi belangko EKTP. Sebagai Direktur Utama, Thanos melakukan persekongkolan dengan melakukan pertemuan untuk menghasilkan peraturan yang bersifat teknis. Persekongkolan ini diduga terjadi sebelum proyek dilelang. Dari korupsi ini, perusahaan Paulus Thanos diperkaya $145 miliar dari proyek EKTP. Usai bertahun-tahun pengejaran, KPK akhirnya menciduk Paulus Thanos di Singapura. Saat ini, KPK tengah melengkapi dokumen-dokumen guna ekstradisi Paulus Thanos. Soal EKTP, Puan Maharani meminta KPK untuk menutup kasus itu karena uang sudah diketahui ya. Dan warga meminta agar pemerintahan Prabowo untuk mengungkap keterlibatan kader-kader PDIP dalam korupsi EKTP. Dan inilah beritanya. Ketua DPR Puan Maharani meminta agar KPK menutup kasus EKTP. Kenapa harus ditutup? Semoga Prabowo mengungkap kembali kasus EKTP yang terlibat elit-elit politik PDI. Kalau memang terlibat, segera diungkap. Yang salah harus ditutup. Tunjukkan Presidenku Prabowo ketegasanmu, keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak tebang pilih. Bebas Prabowo agar kerja nyata dengan keadilan rakyat Indonesia.